Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Tahun 2020 ini kita agak bersedih karena General Motors yang memegang merek Chevrolet itu menghentikan operasinya di Indonesia. Tapi GM pergi, MG datang. Dan ini adalah merek baru di Indonesia. Dia adalah brand dari Inggris dan untuk pertama kalinya dalam sejarah masuk secara resmi ke Indonesia. MG adalah merek dari Inggris yang sudah ada di dunia sejak tahun 1924. Singkatannya dari MG adalah Morris Garage. Nah, sepanjang perjalanannya, MG banyak membuat mobil-mobil yang spesial, mobil-mobil yang istimewa. Bahkan mereka pernah ikut WRC dengan MG Metro. Sehingga MG mendapat tempat tersendiri di kalangan petrolhead. Namun sayangnya, di tahun 2005 kalau saya tidak salah, mereka mengumumkan kebangkrutannya dan diambil alih oleh perusahaan Cina bernama SAIC. Kalau Anda ingat, SAIC itu adalah juga yang bekerja sama dengan General Motors untuk membuat Wuling. SGMW, SAIC General Motors Wuling. Nah, jadi sekarang ini officially MG dimiliki oleh Cina, walaupun secara operasi mereka tetap memiliki kantor pusat di Inggris. Dan untuk produksinya tidak lagi di Inggris, tapi mereka memiliki pabrik di Cina, mereka memiliki pabrik di Thailand, dan mereka memiliki pabrik juga di India. MG ZS adalah produk SUV kedua dari MG. Yang pertama adalah GS, tapi ini adalah yang pertama kali dimasukkan ke Indonesia. Ini adalah rakitan Thailand, dan sekarang kita akan lihat apakah MG pertama dalam sejarah yang masuk secara resmi ke Indonesia ini menarik untuk dimiliki. MG setelah dibeli oleh perusahaan Cina SAIC tersebut ternyata tetap melanjutkan membuat mobil yang bisa menggoda para petrolhead. Bahkan mereka mengumumkan keikutsertaannya di British Touring Car Championship dengan salah satu produk mereka, kalau tidak salah MG GT. Namun untuk MG ZS ini kita harus tahu bahwa mobil ini dibuat untuk menjangkau pasar yang lebih besar. Ini bukan mobil yang untuk menarik perhatian para petrolhead dengan mesin ribuan horsepower dengan teknologi luar angkasa dan harga miliaran rupiah. Ini adalah SUV yang dibuat dengan fitur menarik, kualitas hebat, dan harganya terjangkau. Tapi nanti kita lihat bagaimana kualitas dari MG ZS ini, baik secara visual maupun saat dirasakan dan pada saat berkendaranya. Secara desain, ada yang bilang bagian depan dari MG ini, terutama grillnya, mirip Mazda, Mazda-Mazdaan. Dari samping, ada yang bilang mirip Hyundai Tucson. Ya, itu mungkin benar-benar saja. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa orang mencocokkan dengan mobil lain? Mungkin karena MG itu belum memiliki bahasa desain yang kuat, belum memiliki akar dari desain yang kuat yang ada di setiap produknya yang bisa langsung dikenali oleh orang. Makanya orang begitu melihat itu langsung mencocokkan dengan hal-hal atau merek mobil lain. Nah, secara desain, memang desain itu adalah selera. Jadi menurut saya dan menurut Anda, menurut orang lain itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau menurut kami, bagian depannya oke, keren. Bagian sampingnya juga oke, bagian belakangnya juga modern. Satu keluhan kami di desain adalah di bagian pelek, walaupun peleknya keren, palang 5 17 inci, tapi dia offsetnya terlalu ke dalam dan bannya terlalu kecil, sehingga terlihat kurang proporsional. Mestinya dibikin sedikit lebih keluar bannya, dan bannya itu juga dipakai profil yang lebih tebal. Sekarang ini 215/50 R17, mungkin bisa di profil 55 atau 60, itu akan lebih proporsional untuk dilihat. Tapi desain secara keseluruhan mobil ini, depan oke, samping oke, belakang juga terlihat modern. Namun begitu dipadukan ketiganya, memang tidak menimbulkan karakter yang kuat. Mobil ini bagus, mobil ini enak untuk dilihat mata, tapi gampang terlupakan. Ya mungkin itu akan terjadi sampai nanti MG itu punya satu ciri khas desain yang melekat di otak kita. Not bad, menarik, modern, tapi itu mudah terlupakan modelnya.
Ini kap mesinnya berat, artinya ini platnya tebal, kemudian dia juga sudah ada peredamnya. Mesinnya berkapasitas 1500 cc, 4 silinder, tanpa turbo, normally aspirated engine, dan memiliki tenaga 114 HP dengan torsi 150 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 4 speed konvensional. Ya, ini terlalu konvensional kayaknya ya, karena biasanya mobil kelas ini tuh sudah CVT atau transmisi maticnya itu sudah 5 percepatan, tapi ini masih 4 kecepatan konvensional. Tapi nanti kita lihat bagaimana performa dan efisiensinya. Selain mesin 1500 cc 4 silinder, di negara asalnya di Inggris dan di Cina, di beberapa negara lain itu ada versi yang lebih bertenaga dan lebih hemat, yaitu 1000 cc 3 silinder dengan turbo. Tapi untuk Indonesia itu tidak masuk, hanya yang 1500 cc 4 silinder. Sekarang kita ke belakang. Nah, ini di bagian belakang, lampunya nih desainnya cukup menarik, tapi sayangnya memang belum LED. Jadi dia masih memakai bohlam biasa. Begitu juga dengan lampu depan. Lampu depan juga belum ada yang LED. Lampu utama juga masih proyektor sehingga agak kuning nyala lampunya. Ya mungkin kuning juga bagus untuk beberapa kondisi, misalnya seperti berkabut, tapi ya kurang terlihat modern saja. Walaupun kalau misalnya tidak dinyalakan, bentuknya lumayan keren lampunya. Nah, di belakang ini ada 3 emblem utama. Yang pertama ZS, nama dari mobil ini, merek dari mobil ini, MG besar sekali di sini, dan ada bendera Inggris dengan tulisan Breed Dynamic. Kedinamisan khas Inggris, artinya dia masih membawa kebanggaan bahwa ini adalah sebuah mobil Inggris. Yes, ini adalah merek Inggris, tapi nanti kita lihat apakah masih pantas Breed Dynamic ini disematkan di MG ZS. Nah, yang menarik di belakang, dia bukan hanya ada sensor parkir, tapi dia juga ada kamera parkir di bawah sini, dan kamera parkirnya dilengkapi dengan guidance line. Jadi ketika Anda memutar setir, dia ada guidance line-nya. Anda bisa lihat seperti ini di layar. Dan satu lagi yang istimewa adalah logo besar ini juga berfungsi ganda sebagai pembuka bagasi. Jadi dia modelnya, ya kalau tadi depannya ke Mazda-Mazdaan, sampingnya ke Hyundai-Hyundaian, kalau ini ke VW-VW-an. Cocokologi. Nah, di dalam bagasi, Anda akan mendapatkan space yang tidak sebesar Honda HR-V. Dia sedikit lebih kecil kapasitasnya, dan dia memiliki ban serep itu temporary. Jadi ban serepnya kecil. Nah, tapi keuntungannya dengan ban serep temporary itu Anda bisa membuat lantai bagasinya lebih rendah lagi. Nah, kalau direndahkan seperti ini kapasitasnya kira-kira mirip dengan Honda HR-V. Cuman bedanya kalau Honda HR-V itu lebih panjang, kalau ini lebih dalam ke bawah. Dan kalau misalnya Anda masih kurang, Anda bisa lipat jok belakang itu dengan konfigurasi 60-40. Cukup praktis. Bagian belakang dari MG ZS ini ternyata cukup lega. Ini adalah posisi berkendara ideal saya. Saya tingginya 177 cm. Dan lihat ini, legroomnya masih memadai. Begitu juga dengan headroom. Padahal dia menggunakan panoramic roof. Yang jelas panoramic roof itu akan mengambil space di atap, dan itu akan mengurangi headroom. Tapi lihat, headroom saya masih sangat memadai. Kemudian headrestnya juga oke. Paha saya juga tersangga dengan baik. Bahkan ada ruang di bawah jok depan yang bisa membuat saya menselonjorkan kaki. Namun sayangnya di bagian punggung ini memang terlalu rata, tidak mengikuti kontur tubuh manusia sehingga kurang ergonomis rasanya. Jadi tidak terlalu nyaman, apalagi juga dia tidak memiliki armrest. Untuk kualitas dari materialnya sendiri, di sini material plastiknya keras dan tidak terlihat mahal. Joknya memang kulit, tapi memang ini Anda kalau yang pengalaman dengan mobil tahu bahwa ini bukan kulit yang kualitas terbaik ya. Tapi wajar, harganya berapa ini mobil? Tidak sampai 260 juta rupiah. Kulitnya cukup nyaman ya, biasa-biasa saja, materialnya tidak ada yang istimewa. Yang patut diapresiasi adalah memang kelegaan ruangnya yang sangat memadai. Sekarang kita ke bagian depan. Masuk ke dalam kabin, walaupun dia belum smart keyless entry, jadi harus tetap dipencet bukaan pintu seperti ini di remote untuk masuk. Tapi ternyata begitu sampai mobil, kita tinggal kantungi saja kuncinya dan gunakan tombol start stop engine.
Pertama kali masuk ke dalam kabinnya, mata saya itu langsung tertuju ke bagian setirnya karena ada logo MG di sini. Entah kenapa saya seneng banget ngelihat logo MG. MG itu mobil yang legendaris yang banyak petrolhead di dunia itu menyukai MG, dan sekarang saya mengendarai mobil dengan logo MG di Indonesia. Seneng sekali. Tapi ya logonya jangan dipencet. Kenapa? Kalau dipencet bunyinya seperti ini. Tet tet. Aduh, kenapa kurang berwibawa? Padahal udah MG. Anyway ya, saya harus ingat bahwa MG yang ini memang dibuat bukan untuk petrolhead sejati. Memang ini dibuat untuk masyarakat luas yang mencari mobil dengan value for money yang baik, apalagi harganya juga sangat reasonable. Makanya ini bahan dari setirnya, memang ini bahan dari setirnya terasa tidak mahal, walaupun dengan desain flat bottom. Di luar negeri ada dengan bahan kulit yang lebih bagus lagi, tapi karena pasti harganya lebih mahal, di Indonesia dimasukkan ke yang bahan kulit sintetis paling standar lah, jadi tidak terlihat mahal. Begitu juga dengan plastik-plastik di pintu, ini juga terasa keras dan tidak begitu mahal. Tapi yang positif adalah di depan, di dashboard dan di panel pintu bagian tengah dan bawah ini ada soft material. Jadi ya oke lah, lumayan untuk mobil harga segitu mereka berusaha melakukan yang terbaik. Laci ya ini keras dan dia juga tidak ada soft openingnya ya, tapi ya no problem. Namun yang menarik dari mobil ini, mengingat harganya, adalah entertainment systemnya ini sudah integrated. Jadi dia bukan entertainment system aftermarket, dia memang sudah integrated karena dia bisa mengatur lampu mobil, dia bisa ada fitur Find My Car, dia bisa bahkan mengatur beratnya setir itu juga dari entertainment systemnya. Ada urban, normal, dynamic. Jadi dia bukan aftermarket. Serta ini yang membingungkan adalah kalau kita masuk ke satu menu, kita mau exit, itu tidak ada tombol exit di sini. Exitnya ternyata tombol di tengah sini, tapi tidak ada tandanya. Jadi ya itu agak membingungkan di awalnya. Tapi anyway, ini touchscreen dan ini sepertinya berbasis Android. Tapi dia sudah bisa Apple CarPlay. Jadi Anda tinggal hubungkan ke salah satu dari dua slot USB di sini, yang kiri sih. Yang kanan hanya untuk power. Anda akan bisa Apple CarPlay yang edisi terbaru. Wow, mobil harga 200 jutaan rupiah sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay. AC, ini bukan AC digital, ini adalah AC konvensional tapi dioperasikan secara elektrik. Makanya ini kalau di suhunya dia tidak ada nilai suhu karena memang ini bukan climate control. Ini AC biasa, hanya termostat biasa tapi dikendalikan secara elektronik. Dia tidak ada komputer untuk yang pintarnya untuk auto mode gitu, tidak ada. Nah, posisi mengemudi, surprisingly, saya tidak pernah berpikir bahwa posisi mengemudi SUV di harga itu akan bagus. Ini posisi mengemudinya proper, bukan yang paling ideal, tapi tidak akan menimbulkan komplain. Walaupun dia tidak bisa teleskopik, hanya bisa tilt, tapi untungnya dia jarak antara pedal dan setirnya itu sudah cukup baik, sehingga saya tidak ada keluhan tentang posisi berkendaranya. Kemudian saya juga suka lubang AC-nya ini, walaupun secara keseluruhan desain dashboardnya biasa saja, bahkan terkesan kaku, materialnya juga biasa saja, tapi desain dari ininya keren, seperti turbin di pesawat jet. Instrumen simple dengan MID di tengah yang juga simple, serta mobil ini dipenuhi dengan tombol-tombol di setirnya, yang kiri untuk mengatur audio, yang kanan untuk mengatur MID-nya. Lampu sudah auto, sedangkan wiper belum, tapi mobil ini dalam keadaan standar juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Yang belum ada di mobil ini adalah rem parkir elektrik, karena rem parkirnya masih manual. Tadi saya sudah bahas juga bahwa mobil ini menggunakan panoramic roof, dan ini bisa dibuka, dan membukanya tuh unik. Oke, dia sekarang ada tirainya ini dibuka dan ditutup dengan satu tombol seperti ini. Nah, ini saya buka lagi. Tapi yang unik adalah ketika mau membuka kaca. Biasanya kita pakai pencetan kalau membuka kaca, tapi dia tidak, dia pakai puter-puteran. Dan puter-puteran ini bisa menentukan seberapa banyak Anda mau membuka sunroof Anda. Tambah dikit lagi, tambah dikit lagi. Ini belum pernah di mobil semahal apapun saya mendapatkan sistem yang seperti ini, yang seperti putar seperti ini. Ini adalah gebrakan. Berani mereka membuat desain sunroof bukan seperti ini, tapi entah kenapa saya suka, dan ini terasa proper, terasa mahal bukaannya, dan Anda bisa mengatur seberapa banyak Anda mau membuka bagian atapnya. Dan lagi-lagi senang aja ngelihat ada panoramic roof
di sebuah mobil yang harganya tidak sampai 300 juta rupiah. Tapi sekarang kita harus lihat bagaimana rasa berkendara mobil ini. Lebih ke arah budget car atau lebih ke arah MG? Apakah rasa berkendaranya merefleksikan sebuah mobil yang memang dibuat untuk value for money, atau memang sebuah mobil yang layak menyandang merek MG? Let's go. Satu yang langsung terasa saat mengemudikan MG ZS adalah kemudahannya dikendarai di tengah perkotaan. Ya, visibilitas mobil ini sangat bagus ke depan, ke samping, apalagi Anda juga duduk agak tinggi sehingga menimbulkan rasa kepercayaan diri. Kemudian posisi duduknya saya suka cukup ergonomis untuk ukuran SUV yang harganya tidak sampai 300 juta rupiah. Jelas lebih bagus posisi berkendaranya dibandingkan rival SUV sejenis dari Tiongkok. Kemudian setirnya ini luar biasa entengnya, bahkan sampai tidak ada rasanya. Ini electronic power steering, bener-bener enteng seperti mainan, dan itu sangat enak kalau buat di dalam kota. Memang mobil jadi serasa melayang ketika di jalan tol atau di kecepatan tinggi, tapi Anda bisa setel keringanan dari setirnya. Jadi di posisi yang paling enteng ini sangat enak buat di dalam kota. Ketika Anda mau keluar kota atau berkendara kecepatan lebih tinggi di tol, Anda bisa beratkan lagi setirnya. Total ada 3 settingan berat dari setir ini. Luar biasa, satu-satunya di kelasnya. Kemudian dia penyaluran tenaganya lewat transmisi 4 speednya juga halus. Penyaluran tenaga mesinnya juga halus. Jadi menyenangkan buat dipakai di dalam kota. Akan tetapi ketika diajak berkendara agresif, MG kurang menyenangkan. Yaitu karena penyaluran tenaganya bagaikan angin sepoi-sepoi dan akselerasinya pelan. Saya akan injak gas penuh sekarang. Ayo! 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 Sepoi-sepoi sekali tenaganya. Bahkan saya nggak pernah ngerasa lebih aman lagi di mobil lain di kondisi licin seperti ini dengan gaspol. Ini karena tenaganya benar-benar tidak mengintimidasi sama sekali. Oke, kita sekarang coba gaspol lagi. Kick down ya, mesinnya teriak tapi larinya di situ-situ aja. Iya. 0 sampai 100 km per jam hasil pengetesan kami sendiri di Indonesia mencatat 15,0 detik, yang artinya dia adalah salah satu mobil paling pelan yang pernah kami coba di Autodriver, mobil baru. Dan dia memiliki mode berkendara itu ada D dan S. Apabila Anda berpikir bahwa Anda masukkan ke S untuk berkendara lebih agresif itu akan lebih enak, Anda salah, karena kami juga tidak bisa menemukan perbedaannya antara D dan S. Sama saja, sama-sama tidak agresifnya, dan artinya mobil ini memang tidak cocok untuk Anda bawa secara agresif. Nikmati saja, santai saja, dan kapanpun Anda ingin, injak aja gaspol. Ya, nggak akan mengintimidasi Anda juga. Bawaannya di bawah santai aja. Kalau kata anak sekarang, di bawah santuy aja nih mobil. Pengendaliannya juga limbung, walaupun daya cengkram bannya ini sebenarnya terhitung baik. Jadi di kecepatan tinggi menikung tuh bannya masih mencengkram, walaupun memang agak limbung. Bantingan suspensinya sendiri ya lumayan empuk, tapi tidak sampai keras untuk ukuran sebuah SUV. Masih bisa dinikmati. Ini sendiri saja tidak terlalu keras, tapi ya memang kompensasinya jadi limbung ketika menikung. Sedangkan dalam hal konsumsi BBM, ZS mencatat 10,5 km per liter untuk rute dalam kota dan 15,4 km per liter untuk rute tol. Ya oke lah angka tersebut, apalagi kita tahu memang SUV yang memberikan value for money dengan harga terjangkau seperti ini biasanya riset mesin, teknologi mesin itu tidak terlalu baik. Angka itu lebih boros dibandingkan dengan yang dicatat oleh
Honda CR-V atau bahkan Toyota CHR 1800 cc. Tapi angka itu masih lebih hemat dibandingkan yang dimiliki oleh Wuling dengan mesin 1500 cc turbonya atau bahkan DFSK. Jadi ini masih masuk kategori wajar lah, oke lah konsumsi BBM-nya. Bisa dibilang MG ZS bukanlah mobil yang dibuat untuk para petrolhead. Ya agak gimana gitu ya, agak sedih pertama kali ketemu MG itu, akhirnya ketemu MG setelah tahu merek ini dari dulu, itu ketika pabrikan tersebut sudah beralih visi menjadi penyedia mobil yang lebih masuk akal, mobil yang lebih terjangkau, yang memberikan lebih banyak value for money ketimbang pabrikan yang membuat mobil untuk memuaskan hasrat para petrolhead atau yang cukup eksotis. Saya berharap kedepannya MG bisa membuat line up mobil legendaris lagi, mobil spesial lagi di antara mobil-mobil yang value for money-nya baik seperti ZS ini. Well, ZS saya yakin sekali kedepannya tidak akan menjadi mobil yang legendaris walaupun mereknya MG. Bahkan mobil ini sebenarnya rasa berkendaranya lebih ke arah SUV Tiongkok ketimbang SUV yang menyandang merek besar Eropa. Tapi meski tidak akan jadi model yang legendaris, ZS ini cukup menarik untuk dimiliki karena beberapa hal ini. Ya, ketika Anda tidak menilai mobil ini hanya dari sudut pandang seorang petrolhead, maka sebenarnya mobil ini cukup menarik karena satu, dia enak untuk dikendarai, apalagi di dalam kota. Setirnya enteng, setirnya bisa diatur-atur, beratnya, visibilitasnya luas, kemudian posisi duduknya juga lebih baik daripada SUV Tiongkok lain. Kemudian fiturnya lumayan lengkap, saya senang sekali buka sunroofnya model seperti ini. Kemudian dia kabinnya cukup lega, dia cukup nyaman juga. Well, MG memang ini bukan mobil untuk petrolhead yang model yang pertama kali keluar ini, MG ZS. Ini mobil lebih tepat untuk orang yang mementingkan nilai value for money. Oke, mobil ini memang belum sempurna, ada kekurangan di sana sini yang masih harus diperbaiki, tapi di lain sisi dia juga memiliki sejumlah kelebihan dan mobil ini sangat layak dipertimbangkan oleh Anda yang sedang menginginkan SUV dengan budget yang minimal tapi mendapatkan rasa yang lebih istimewa dibandingkan harganya. Jadi begitulah hasil review kami terhadap MG ZS ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.